Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah, Umi akan menjelaskan tentang terjadinya reaksi terang pada jalur elektron fotofosforilasi non-siklik ya. Jadi reaksi terang ini menghasilkan NADPH, ATP, dan oksigen. Nah, bagaimana prosesnya? Silakan disimak. Nah, jadi reaksi terang ini terjadi pada fotosistem 2 dan fotosistem 1 ya, di membran tilakoid. Ketika fotosistem 2 menyerap cahaya, maka suatu elektron yang terdapat pada klorofil di pusat reaksi, yakni P680, ini akan tereksitasi dan ditangkap oleh akseptor primernya. Nah, proses pelepasan elektron ini menyebabkan kekosongan atau lubang elektron di P680. Nah, oleh karena itu kekosongan ini harus diisi. Nah, pada waktu yang bersamaan terdapat suatu enzim yang akan mengekstraksi elektron, jadi dia akan memecah air menjadi oksigen dan hidrogen, sehingga nanti peristiwa ini akan melepaskan elektron. Nah, elektron yang lepas ini akan mengisi kekosongan di lubang tadi, di P680. Nah, selanjutnya, elektron yang sudah terfotoeksitasi tadi akan mengalir dari akseptor elektron primernya ke fotosistem 1 dengan melewati suatu protein kompleks, termasuk juga ke rantai transfer elektron. Nah, elektronnya akan diterima oleh plastoquinon, kemudian akan menuju ke sitokrom kompleks, dan juga akan mengalami transfer elektron seperti pada respirasi seluler yang telah kamu pelajari sebelumnya. Jadi ketika dia melewati sitokrom kompleks, maka akan terjadi peristiwa kemiosmosis yang menghasilkan ATP. Selanjutnya, elektron dari plastosianin akan mengisi kekosongan elektron yang ada di P700. Nah, di fotosistem 1 juga akan terjadi eksitasi elektron ya. Jadi ketika si klorofilnya menyerap cahaya, maka elektron di P700 juga akan tereksitasi, diterima sama akseptor primernya, sehingga di sini juga akan tercipta kekosongan elektron. Akan ada lubang yang kemudian diisi oleh elektron dari fotosistem 2. Nah, selanjutnya, elektron yang sudah diterima oleh akseptor primernya ini kemudian akan dibawa ke ferredoksin. Nah, ferredoksin ini protein yang mengandung besi ya. Nah, elektron dari ferredoksin ini oleh enzim NADP reduktase akan digabungkan. Jadi elektronnya akan digabungkan dengan NADP+, sehingga terbentuk NADPH. Nah, NADPH ini nanti akan menyediakan energi untuk sintesis gula pada siklus Kelvin. Jadi hasil akhir dari reaksi terang ini adalah oksigen, ATP, dan NADPH. Nah, bagaimana dengan aliran elektron yang siklik? Nah, perhatikan. Untuk fotofosforilasi siklik, jadi hanya menggunakan fotosistem 1 saja. Kemudian yang diproduksi hanyalah ATP, jadi tidak akan memproduksi NADPH. Nah, kapan fotofosforilasi siklik ini terjadi? Yaitu ketika kondisi di dalam stroma mengandung lebih banyak NADPH dibandingkan ATP. Maka jalur fotofosforilasi non-siklik akan beralih ke fotofosforilasi siklik untuk menyuplai ATP untuk siklus Kelvin ya, karena terjadi kekurangan ATP. Nah, perhatikan. Ketika elektronnya tereksitasi dari fotosistem 1 dan diterima oleh akseptor primernya, selanjutnya elektronnya akan dibawa oleh ferredoksin. Nah, apabila di reaksi sebelumnya di fotofosforilasi non-siklik, mestinya elektron dari ferredoksin itu diambil akan digabungkan ke NADP+ oleh NADP reduktase. Nah, tidak demikian di sini ya, jadi reaksi ini tidak terjadi.
elektron yang dari viridoksin ini akan melewati sitokrom kompleks. Jadi, dari viridoksin akan dibawa ke sitokrom kompleks sehingga terjadi peristiwa kemiosmosis yang menghasilkan ATP. Jadi seperti itu, ATP-nya yang dihasilkan. Selanjutnya elektron tadi akan dibawa ke plastosianin. Elektron dari plastosianin akan dibawa untuk mengisi kekosongan elektron yang ada di fotosistem tadi yang sebelumnya. Jadi begitu seterusnya. Kemudian elektronnya akan tereksitasi lagi, diterima sama akseptor primernya, dibawa ke viridoksin, dari viridoksin ke sitokrom kompleks, sampai bisa menghasilkan ATP. Nah, peristiwa ini akan terjadi terus-menerus sampai kebutuhan akan ATP di siklus Kelvinnya terpenuhi. Jadi demikian untuk aliran elektron siklik ya, fotofosforilasi siklik. Selanjutnya pembahasan tentang siklus Kelvin atau reaksi gelap. Disebut reaksi gelap ya karena mau ada cahaya atau tidak ada cahaya, reaksi ini tetap terjadi ya. Perhatikan seperti apa reaksinya. Jadi ada 3 tahapan dalam siklus Kelvin ini. Yang pertama adalah fiksasi karbon, yang kedua adalah reduksi, yang ketiga adalah regenerasi dari akseptor CO2 atau regenerasi ribulosa bifosfat. Nah, kita mulai dari yang pertama, fiksasi karbon. Nah, siklus Kelvin ini akan mengambil molekul CO2 ya. Jadi molekul CO2 akan masuk oleh enzim Rubisco. Ini Rubisco kepanjangannya RUBP karboksilase. Jadi Rubisco akan menggabungkan ribulosa bifosfat. Ribulosa bifosfat ini senyawa berkarbon 5 digabungkan dengan karbon dioksida sehingga terbentuk suatu senyawa intermediate berkarbon 6. Nah, produk reaksi ini dia tidak stabil sehingga akan segera terurai menjadi 3 fosfogliserat. Jadi ini senyawa yang atom karbonnya 6 akan terbagi menjadi 2 senyawa yang beratom karbon 3 yang dinamakan 3 fosfogliserat. Selanjutnya kita masuk ke tahapan fase reduksi ya. Nah, setiap molekul 3 fosfogliserat ini akan menerima gugus fosfat baru. Jadi reaksi ini memerlukan ATP. Karena ada 6 molekul 3 fosfogliserat sehingga jumlah ATP yang dibutuhkan adalah 6 ATP. Jadi P-nya diambil, diikatkan pada atom karbon nomor 3-nya. Sehingga nama senyawa yang terbentuk ini adalah 1,3 bifosfogliserat. Fosfatnya berikatan dengan atom karbon nomor 1 dan nomor 3. Nah, selanjutnya NADPH, ini NADPH akan masuk dan menyumbangkan elektronnya ke 1,3 bifosfogliserat. Jadi, elektron dari NADPH akan bergabung ke 1,3 bifosfogliserat sehingga terbentuk molekul gliseraldehid 3 fosfat. Jadi elektron dari NADPH bergabung ke sini, fosfatnya lepas dan terbentuk senyawa gliseraldehid 3 fosfat. Nah, fase ini yang disebut dengan reduksi ya. Jadi NADPH akan mereduksi 1,3 bifosfogliserat menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, ada 6 molekul gliseraldehid 3 fosfat yang terbentuk. 1 molekulnya akan keluar sebagai gula, ini produknya, ini gula. Sedangkan 6, tapi gulanya berkarbon 3 ya. Jadi dia butuh gula karbon 3 yang lainnya untuk bisa membentuk glukosa C6H12O6. Nah, 5 molekul yang sisanya dia akan mengalami regenerasi. Jadi dia masuk ke fase 3
yakni regenerasi akseptor CO2 untuk membentuk ribulosa bifosfat kembali. Nah, pembentukan 5 molekul gliseraldehid 3 fosfat, yaitu senyawa yang beratom karbon 3, menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat atau 3 senyawa berkarbon 5 ini membutuhkan tambahan 3 ATP. Fosfatnya diambil, digabungkan sehingga terbentuk RUBP lagi. Nah, nanti akan masuk ke siklus berikutnya. Nanti sama enzim Rubisco digabungkan lagi dengan CO2 dan begitu seterusnya sampai terbentuk gula. Nah, jadi hasil akhir dari siklus Kelvin adalah 1 molekul gula berkarbon 3. Jadi dari satu siklus. Nah, coba dilihat. Jumlah NADPH yang diperlukan untuk siklus ini adalah sebanyak 6 NADPH. Sedangkan jumlah ATP yang diperlukan itu ada 9. Ini 6 ATP dari sini, di sini 6 ATP, dan 3 ATP yang dibutuhkan pada saat regenerasi. 6 tambah 3, 9. Nah, sedangkan di reaksi terang, itu jumlah ATP dan NADPH-nya seimbang. Untuk siklus Kelvin, malah reaksi lebih banyak membutuhkan ATP ketimbang NADPH. Nah, ketika NADPH ini numpuk lebih banyak di stroma, itu yang akan memicu terjadinya fotofosforilasi siklik, sehingga ATP-nya akan dihasilkan lebih banyak. Oke, sekian untuk siklus Kelvin. Baik, selanjutnya terdapat jalur metabolisme yang lain ya, yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan yang lebih bisa beradaptasi pada lingkungan yang kering dan miskin CO2. Nah, kalau yang dijelaskan sebelumnya, bahwa siklus Kelvin itu kan terjadi dalam 3 tahapan. Yang pertama, fiksasi CO2, kemudian reduksi, yang ketiga adalah regenerasi. Nah, untuk tumbuhan umum yang dikenal dengan istilah tumbuhan C3 ya. Tumbuhan C3 itu misalnya padi, mangga, dan sebagainya yang lebih adaptif ketika dia hidup di tempat yang cukup lembab, maka dia akan menggunakan siklus Kelvin yang jalur yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya. Tapi untuk tumbuhan C4 dan CAM itu tidak memungkinkan. Karena ketika kondisi lingkungannya kering atau panas, maka stomatanya akan tertutup. Ketika stomatanya tertutup, maka CO2 tidak bisa masuk. CO2 tidak bisa masuk, maka siklus Kelvinnya tidak akan terjadi. Seperti itu ya. Makanya mereka punya mekanisme tersendiri. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan C4. C4 jadi misalnya tebu atau jagung ya, memang sesuai hidup di kondisi yang kering, dia bisa memaksimalkan fotosintesisnya. Dan contoh tumbuhan C4 itu seperti ini, jadi kayak nanas atau sukulen. Tumbuhan CAM, Crassulaceae acid metabolism. Jadi tumbuhan sukulen kalau kau bisa lihat, amati strukturnya, biasanya batang atau daunnya tebal. Jadi punya tempat untuk menyimpan air ya, untuk tumbuhan yang CAM. Perhatikan bedanya C4 dan CAM. Nah, jadi kondisi seperti ini fisiologis yang terjadi pada tumbuhan C4 dan CAM ini akan meminimalisir terjadinya fotorespirasi. Nah, kalau tumbuhan C3 tidak punya mekanisme seperti ini, makanya ketika kondisinya kering yang akan terjadi hanya adalah fotorespirasi, bukan fotosintesis. Jadi fotorespirasi itu kondisi di mana si ribulosa bifosfat malah hanya akan berikatan dengan oksigen, bukan dengan CO2. Hasilnya dia tidak akan menghasilkan gula berkarbon 3, tapi malah gula berkarbon 2, sehingga hasil fotosintesisnya akan menurun atau bahkan tanamannya akan mati ya kalau kondisi kering. Nah, tapi tumbuhan C4 dan CAM tidak seperti itu. Nah, perhatikan. Untuk tumbuhan C4, proses fiksasi CO2-nya berlangsung pada sel mesofil. Sedangkan siklus Kelvinnya berlangsung pada sel seludang pembuluh. Oke, sebelum ke sini perhatikan struktur dari tumbuhan C4. Di tumbuhan C4 itu struktur anatomi daunnya seperti ini. Jadi di bagian luar dari berkas pengangkutnya dia punya namanya bundle sheath atau sel seludang pembuluh.
dan punya sel mesofil. Jadi dia punya 2 sel tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, bagaimana caranya untuk fiksasi dan siklus Kelvinnya? Nih, perhatikan gambar yang ini. Jadi, ketika stomatanya terbuka, maka CO2 akan masuk ke dalam sel mesofilnya. Nah, CO2 akan masuk ke dalam sel mesofilnya, kemudian sama enzim PEP karboksilase, CO2 ini akan digabungkan dengan PEP, ini kepanjangannya fosfoenol pirufat. Jadi fosfoenol pirufat yang berkarbon 3 akan digabungkan dengan satu molekul CO2 sehingga terbentuk asam oksaloasetat yang berkarbon 4. Nah, asam oksaloasetat ini akan diubah menjadi asam malat. Jadi sama-sama berkarbon 4. Nantinya asam malat ini yang akan menyuplai CO2 untuk siklus Kelvinnya. Jadi disebut tumbuhan C4 karena dia menghasilkan senyawa organik berkarbon 4 untuk menyuplai CO2 ke siklus Kelvin. Jadi bukan berasal dari CO2 bebas yang dari lingkungan seperti di tanaman C3 ya. Jadi walaupun si stomatanya tertutup, CO2-nya tetap bisa tersedia untuk siklus Kelvinnya. Jadi ini salah satu bentuk adaptasinya di lingkungan yang kering yang tidak memungkinkan stomatanya untuk terbuka setiap saat. Nanti CO2 akan diikat sama enzim Rubisco ke ribulosa bifosfat sehingga terbentuk lagi senyawa antaranya akan dipecah menjadi 3 fosfogliserat, begitu seterusnya sampai gulanya bisa dihasilkan. Jadi ada 2 tempat berlangsungnya reaksi gelapnya. Yang pertama di sel mesofil daunnya, yang kedua di bundle sheet-nya. Nah, bagaimana dengan tumbuhan cam? Tumbuhan sukulen. Nah, tumbuhan sukulen ini hanya akan membuka stomatanya pada malam hari. Jadi itu adalah kesempatan dia untuk mengambil CO2 sebanyak-banyaknya. Nanti CO2-nya sama akan dibentuk menjadi asam malat. Jadi jalurnya sama seperti C4. Cuma bedanya di CAM ini terjadi pada satu tempat. Jadi tempatnya sama di sel mesofilnya. Cuman yang membedakannya dengan C4, tadi C4 kan pengikatan CO2-nya berlangsung di sel mesofil. Siklus Kelvinnya berlangsung di bundle sheet, sel sedang pembuluh. Tapi kalau yang CAM ini, pengikatan CO2, fiksasi CO2 dan siklus Kelvinnya berlangsung di sel yang sama. Yang membedakannya adalah waktunya. Jadi pengikatan CO2 berlangsung pada malam hari, karena hanya pada malam hari stomatanya terbuka, dan siklus Kelvinnya berlangsung pada siang hari. CO2-nya disuplai dari asam malat, seperti pada C4 tadi. Oke, sekian ya perbedaan tumbuhan C4 dan CAM.